Halo rekan-rekan sejawat, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau peran kita sebagai praktisi kesehatan, entah itu dokter atau apoteker, sebenarnya mirip banget sama pekerjaan seorang detektif? Beneran loh, detektif medis. Setiap hari kita dihadapkan pada misteri kondisi pasien yang rumit, dan pastinya kita butuh toolkit atau peralatan yang presisi untuk memecahkannya. Nah yuk kita mulai buka kotak peralatan kita. Coba bayangin angka ini, 400.000 lebih. Berdasarkan data dari Elsevier di tahun 2015 saja, ada lebih dari 400.000 manuskrip ilmiah baru yang diterbitkan setiap tahunnya. Dan hari ini, angka itu pastinya melesat jauh lebih tinggi. Kita ini ibaratnya tenggelam di lautan jurnal dan informasi. Tapi ironisnya, kita punya waktu yang super mepet untuk membacanya. Di tengah kesibukan praktek, gimana coba caranya kita bisa menemukan satu bukti yang paling pas di tumpukan jerami informasi raksasa ini? Oke, mari kita selami ini. Disinilah evidence-based medicine atau EBM masuk sebagai pahlawan kita. EBM ini bukan cuma teori akademis membosankan yang dulu kita hafal sekilas saat kuliah ya. Sama sekali bukan. EBM adalah kerangka kerja praktis yang bakal secara nyata membangun dan memperkuat rasa percaya diri Anda waktu mengambil keputusan klinis. Terutama ketika Anda harus membuat pilihan pengobatan yang berisiko tinggi dan taruhannya adalah nyawa pasien. Dan ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan melihat keunggulan EBM, lalu menggunakan kaca pembesar Pico, membedah kasus di dunia nyata, mencoba saringan pintar boolean, dan mengenali saksi literatur terbaik kita. Bagian 1. Keunggulan EBM. Jadi, kenapa harus EBM? Begini, menerapkan prinsip EBM itu memberi kita semacam pegangan atau kerangka yang jelas saat kita bingung harus memutuskan apa. Praktik ini juga otomatis terus mengupdate ilmu kita yang cepat usang. Tapi buat saya pribadi, yang paling terasa adalah EBM mengubah keraguan Anda menjadi komunikasi yang super tajam saat berdiskusi dengan rekan sejawat. Anda nggak lagi debat kusir pakai opini, tapi Anda ngomong pakai bukti objektif yang sangat solid. Masuk ke bagian 2, kaca pembesar Pico. Nah, mari kita keluarkan alat pertama dari koper detektif kita, Pico. Alat ini ibarat kaca pembesar, teman-teman. Seringkali kan pertanyaan medis di kepala kita itu terlalu ngambang atau meluas, nah Pico ini memaksa kita untuk jadi lebih spesifik. P itu untuk patient atau problem, siapa persisnya pasien kita atau apa masalah utamanya. I untuk intervention, terapi atau tindakan apa yang lagi kita pertimbangkan. C untuk comparison, ada nggak sih pembandingnya saat ini? Dan O untuk outcome, apa target hasil klinis yang mau kita capai? Bagian 3, kasus dunia nyata. Membicarakan teori aja pasti kurang greget buat praktisi seperti Anda. Coba bayangin skenario di lorong rumah sakit ini. Anda lagi visit, lalu ketemu pasien A umurnya 65 tahun. Dirawat karena penumpukan cairan yang parah. Beliau punya riwayat gagal jantung dengan ejeksi fraksi 30%, penyakit jantung koroner, dan hipertensi. Setelah dikasih obat furosemide 80 mg 2 kali sehari, kondisinya membaik dan udah kehilangan 5 kilo cairan. Tiba-tiba, dokter utama menoleh ke Anda dan bertanya di depan semua orang. Menurut Anda, pasien ini perlu kita tambahin beta blocker nggak sih sekarang? Deg-degan, Kang? Tapi tenang, disinilah keajaiban Pico bekerja. Kepanikan dari pertanyaan mendadak tadi bisa langsung kita petakan menjadi kerangka yang sangat jernih. P, pasien kita adalah penderita gagal jantung dengan IF 30%. I, intervensi yang ditanyakan adalah penambahan beta blocker. C, pembandingnya adalah kondisi saat ini dong, yaitu tanpa beta blocker. O, tujuannya adalah perbaikan status klinis yang aman. Sangat elegan. Pertanyaan mentah tadi kini udah berubah jadi kata kunci pencarian literatur yang super terarah. Lanjut ke bagian 4, saringan pintar dengan boolean. Pertanyaannya udah rapi nih. Sekarang saatnya kita nyemplung mencari literatur. Biar nak tenggelam di 400.000 jurnal tadi, kita butuh saringan pintar bernama operator boolean, yaitu AND, OR, dan NOT. Tapi saya mau Anda fokus banget ke fungsi AND. Menggunakan AND itu benar-benar ampuh untuk mempersempit hasil pencarian Anda. Misalnya nih, metformin AND type 2 diabetes AND HbA1c. Mesin pencari bakal dipaksa untuk cuma nampilin jurnal yang meneliti ketiga hal itu secara bersamaan. Alat ini bakal menyelamatkan Anda dari membuang waktu ngebaca ratusan artikel yang nggak relevan. Bagian 5, saksi terbaik, yaitu literatur pendukung kita. Artikelnya udah tersaring, tapi gimana kalau hasilnya malah saling bertentangan? Di tahap akhir ini kita merujuk pada piramida hierarki bukti. Hal paling esensial yang harus kita ingat adalah dalam sains medis, nggak semua informasi itu diciptakan setara.
ada tingkatan kredibilitasnya. Mari kita bedakan karakteristik 3 kasta literatur ini. Literatur tersier itu ibarat contakan cepat, dirangkum supaya praktis dan gampang dibaca, kayak buku pedoman, guideline, atau portal informasi obat. Kalau literatur primer, ini adalah dapur aslinya, tempat lahirnya data eksperimental mentah langsung dari peneliti. Contohnya uji klinis acak atau RCT dan laporan kasus. Nah, kalau literatur sekunder, ini semacam pengawas yang mengevaluasi dan merangkum kualitas dari temuan literatur primer tadi. Makanya, tinjauan sistematis dan meta-analisis itu posisinya sangat tinggi di piramida IBM. Jadi, poin krusialnya adalah Anda harus tahu kapan pakai alat yang mana. Kalau Anda lagi sibuk banget di IGD dan butuh jawaban detik itu juga, literatur tersier adalah dewa penyelamat Anda meskipun mungkin informasinya bukan hasil riset bulan lalu. Sebaliknya, saat Anda menyelidiki kasus yang kompleks dan butuh data paling segar, Anda harus lari ke literatur primer dengan catatan Anda siap membacanya secara kritis untuk menyaring bias dari penelitinya. Pokoknya, semua alat ini punya perannya masing-masing dalam siklus pengobatan pasien. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat Anda. Udah siap belum nih mengubah kebingungan dari ledakan informasi tadi menjadi keputusan klinis yang tepat dan berpotensi menyelamatkan nyawa pasien Anda berikutnya? Mulai dari membingkai pertanyaan spesifik pakai Pico, menyaringnya pakai boolean, sampai memilih tingkat hierarki bukti yang paling valid, sekarang Anda udah punya satu set toolkit detektif medis yang utuh. Tantangan dari saya, jangan cuma dihafal ya, cobain langsung besok di tempat praktik Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita, selamat menganalisis, dan salam sehat selalu.